Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rasul rabbina bil haqq wa nudu an takimul jannah urustumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahikumullah, marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Masih diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup nafas hari ini, menjalani hari-hari kita. Terutama saat ini kita berada di hari Jumat di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan hidayah, bulan yang penuh dengan berkah. Sungguh luar biasa di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan rahmat, karunia, ampunan, cinta dan keridhaan-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki dan orang-orang yang masih menginginkannya. Jamaah Jumat rahikumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena ada yang disebut dengan takwa tapi belum sebenar-benar takwa. Maka bulan suci Ramadan ini dijadikan latihan untuk kembali membangun ketakwaan kita kepada Allah dengan segala amal yang harus kita lakukan. Adanya puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk mendidik kita takwa secara zahir dan batin. Takwa yang bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita benar-benar takwa akhirnya. Suatu amalan yang mengiring kepada amalan-amalan yang baik selanjutnya. Maka ketika orang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia tidak hanya akan puasa saja. Apabila orang yang akalnya sudah sempurna, yang sudah sampai baligh as-sadda atau baligh arba'in sana, yang sudah usia 20 sampai usia 80 bahkan lebih, maka ketika bulan suci Ramadan diarahkan dia tidak hanya puasa. Ada puasa, ada sholat, ada interaksi dengan Al-Quran, ada juga infak sedekah dan amal-amal yang lainnya. Sehingga dengan amal itu manusia diarahkan untuk melakukan perbuatan yang baik dengan terus-menerus berkelanjutan. Tidak hanya sholat tapi berinfak juga. Tidak hanya puasa tapi membaca Quran juga. Tidak hanya perbuatan amalan saja yang luar biasa, tetapi ada amalan-amalan hati di mana ia harus menahan diri dari segala kemarahan, dari segala nafsu yang belum saatnya, tetapi berkeyakinan bahwa suatu saat nanti nafsu keinginan yaitu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lapar, dahaga di
siang hari, tapi berkeyakinan bahwa suatu saat nanti akan ada waktu berbuka. Dengan demikian kita meyakini bahwa waktu berbuka itu sesuatu yang sudah pasti. Karena adanya sesuatu yang pasti, maka kita berusaha menahan diri ketika waktu itu belum tiba. Akan tiba waktunya kita berbuka. Jadi jamaah Jumat rahikumullah, maksud Allah akan adanya takwa itu di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebulan penuh, dan telah diwajibkan hal itu terhadap orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini bukan hanya lintasan, tetapi sesuatu yang menguatkan bahwa orang terdahulu sudah melaksanakannya dan bisa. Jadi kalau kita melaksanakannya saat ini, maka peluang juga kita bisa. Dan puasa inilah yang mengiring orang senang berbuat kebajikan, senang melakukan hal-hal yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya karena tidak puasa ia tidak mau melakukan. Sholat 5 waktu mungkin sebelumnya belum sempurna. Di bulan Ramadan ini digerakkan hatinya, mumpung bulan Ramadan, mumpung lagi puasa, maka apa salahnya sholat 5 waktu dicoba. Akhirnya kebiasaan. Setelah selesai Ramadan, ia akhirnya tetap sholat 5 waktu. Dia menggerakkan hatinya yang mungkin sekian bulan yang lalu tidak pernah membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sahra Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran yang akan menjadi petunjuk dan penjelasan arti apa yang telah disampaikan dan Furqan. Ulama memang berbeda pendapat tentang Furqan. Furqan ini ada yang menyatakan satu bimbingan khusus bagi ahli Quran. Ada juga yang menjadikan Furqan ini yang membuat orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, walaupun ilmunya kadang belum sampai. Tapi Allah yang menguatkan ia tentang kebenaran. Bahkan dengan Furqan ini ada orang bisa menilai orang lain itu dalam jalan kebenaran atau dalam kebatilan. Walaupun nampak secara kasat mata seperti orang soleh, kalau ada orang yang diberi Furqan, dia bisa mengetahui orang itu soleh beneran atau pura-pura saja. Makanya orang akan takwa itu harus membaca petunjuknya, yaitu Al-Quran. Maka dianjurkan oleh para ulama dengan kata interaksi dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar baca saja, tapi ada interaksi, membangun hubungan dengan Al-Quran. Maka ulama menganjurkan, wahai orang-orang yang sudah dewasa, kira-kira sudah sampai 20 tahun, 40 tahun, atau sudah lebih, belilah Al-Quran dengan hasil keringatmu. Agar bisa dimengerti, belilah Al-Quran yang ada terjemahnya. Baca sampai khatam, diulang-ulang. Itu yang disebut berinteraksi. Harganya mungkin ada yang 50, 100, 200 atau 300, tapi yang belum pernah beli, belilah. Dari hasil kerja keringatmu. Seumur hidupmu belum
Tapi mulai saat ini Ramadan ini, jadikan momentum untuk melihat Al-Quran yang ada terjemahnya. Baca, karena kita orang Indonesia. Walaupun kita belum paham betul, tidak masalah. Yang penting kita tahu nanti Al-Quran. Kita baca, lihat mushaf Al-Quran, bahwa yang di surah pertama ada Al-Fatihah. Kita tahu juga ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Terus kita pahami ada juz-juznya, kita tahu ada nomor-nomor suratnya. Di juz 1 ada surah Al-Fatihah 1 sampai 7, ada Al-Baqarah 1 sampai 41. Di juz kedua kita bisa tahu, oh Al-Baqarah ada 142 sampai 252. Kita tahu akhirnya. Di Al-Quran ini tentang itu. Kita tahu pangkal surah Al-Baqarah, kita tahu hujung dari surah Al-Baqarah dengan membaca Al-Quran, berinteraksi. Kita tahu hukum-hukumnya. Ada hukum nikah, ada hukum perceraian, ada hukum bagaimana seorang ayah dengan anak, anak dengan ayah. Ada hukum kemasyarakatan, bagaimana apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Baca dengan interaksi. Dengan kata lain, bukan hanya dibuka lalu ditutup, tapi dikatakan hadirkan hati dan jiwamu untuk Al-Quran. Hadirkan hati dan jiwamu untuk Al-Quran. Jadikan momentum ini untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini dikatakan juga oleh para ulama, berbanyaklah bersedekah. Kalau kita sholat, kita mengaji, kita berzikir, kita berpuasa, kita melaksanakan amal untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berinfak, kita beramal dan juga berbagi, menyenangkan orang lain. Maka bersedekahlah selagi kalian mampu. Bersedekahlah selagi masih hidup. Berapa jumlah uang kalian? Berapa jumlah harta kalian? Masing-masing mungkin tidak sama. Tapi adakah niat untuk bersedekah? Atau pernahkah seumur hidupmu bersedekah? Kalau belum laksanakan sekarang, mumpung masih hidup, lihat, cek rekening masing-masing. Berapa juta, berapa ratus juta uangmu. Kalau bisa 5% keluarkan. Kalau bisa lagi kuat 10%. Kalau bisa 20%. Tapi niatkan untuk dirimu di akhirat nanti. Mumpung bulan Ramadan, pesanlah surga dengan sedekah. Kalian punya uang banyak, ada 5 juta. Kasihkan ke satu orang saja. Pilih. Fakir, miskin, orang yang berhutang, orang alim, ulama, silakan pilih. Entah itu kerabatmu atau tidak. Cari orang-orang yang membutuhkan itu. Fakir, miskin, orang yang berhutang, cari. Kalau tidak cukup 5 juta, 10 juta, niatkan. Tapi niatkan dalam hati, ya Allah, aku pesan untuk surga di akhirat nanti. Hingga ia menjadi amal yang berkah. Beramallah bukan hanya untuk dirimu di dunia ini, tapi beramallah juga untuk akhirat yang akan kamu temui nanti. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.